Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Adas Priyo Santoso MM, Kepala Balai Dikmen Kabupaten Sleman, Sedherek kula wonten Mas Dr. Tepo Supoyo, Ketua MGMP, minangka narasumber ugi menika Bapak Romadi MPD, Kakang kula Tresno, guru-guru bahasa Jawa, alumni UNY, UNS, dan para Bapak Ibu pasarta webinar yang kula tresnani. Salam sehat semuanya Bapak Ibu. Semoga nantiasa diberikan kesehatan, kesehatan, nikmat, kondisi pandemi sekarang ini jalan dan mudah-mudahan segera berakhir ya. Saya dan Bapak Ibu semuanya bisa senantiasa untuk melaksanakan aktivitas ya seperti sedia kala. Bapak Ibu yang hormati, hari ini saya hanya untuk sharing saja terkait dengan masalah pengalaman kaitannya dengan menulis di jurnal nasional dan internasional. Nanti sama Mas Dr. Tepo Supoyo yang nanti akan menggali ya lebih dalam lagi terkait masalah publikasi internasional. Saya sudah menyiapkan kuis, tapi tadi saya coba cek di linknya, sepertinya terkendala, jadi nanti tidak bisa kami tampilkan ya. Ini Bapak Ibu, kami akan share screen saja untuk materinya, kaitannya dengan penulisan karya ilmiah artikel pada jurnal nasional. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon maaf ada iklan ya Bapak Ibu ya. Oke. Tereng Mas, sih. OTW. Yang metal. Mohon maaf Bapak Ibu, ini lagi di halaman depan rumah jadi. Sampun. Mantap. Sudah nampak belum, Mas? Sampun. Ampun nggih. Ya. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, wau batas wonten iklan menika kerekam nggih wonten YouTube Mas Rohmat ya, mungkin tetap YouTube iklan seperti apa. Bapak Ibu menika materi ingkang badhe kula aturaken nyuwun pangapunten saderengipun mbok pilih mangke wonten babab ingkang saged dipun penelitiaken kangge Bapak Ibu kangge penulisan. Alhamdulillah menawi boten ugi mboten menapa nggih awit pandangan napa nggih pamanggih menika saged maneka warna menika saking pengalaman kemawon. Menika sering menulis artikel di jurnal nasional dan nasional terakreditasi. Jadi Bapak Ibu terkait masalah jurnal itu ada 4 jurnal ya yang ada di Indonesia. Yang pertama ada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal bereputasi. Nah, nanti untuk jurnal internasional bereputasi nanti akan disampaikan oleh Kadang Mas Kulo, Mas Dr. Supoyo, okay? Ada petuah ya. Jika kau bukan anak raja dan juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Jadi kesan yang ada di dalam tulisan ini memang
ketika kita bukan apa-apa, gitu ya, kita bukan apa-apa, ya, maka kita harus berupaya untuk berkarya, menulis. Jadi seperti ada pepatah juga, gajah mati meninggalkan apa Mbak Nana? Ya, gajah mati meninggalkan gading. Ya, kalau harimau mati meninggalkan apa Mbak Nana? Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati? Harimau mati meninggalkan belang. Oh ya. Kalau manusia mati? Meninggalkan nama. Ya, Tulisan. betul. Ya. Meninggalkan tulisan, Mbak. Nama dan karya. Ya. Nah, jadi manusia mati akan meninggalkan karya. Jika kita bukan siapa-siapa, kita mati apa yang tertinggal karya kita setidaknya ya, yang bisa nanti dipakai oleh halayak ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apa namanya ya berlangsung terus-menerus amalan kita ya. Yang kedua, guru adalah suri teladan terbaik ya. Jadi teladan terbaik itu guru. Saya itu sangat bangga sekali ya profesi menjadi apa namanya ya, profesi menjadi seorang guru. Memang guru itu teladan yang sangat luar biasa ya. Dan bapak ibu saya itu guru, saya begitu mengagumi ya bapak guru. Jadi selamat pada bapak ibu guru ini ya yang ikut kegiatan dalam bulan ini semua profesi yang sangat luar biasa. Amal jirahnya nanti tidak akan terputus ya. Ini Bapak Ibu ya. Alasan publikasi ini Bapak Ibu yang pertama ya. Kenapa banyak guru terus kemudian mungkin tulisan-tulisan kita, pelajaran kita yang tidak bisa dimanfaatkan, yang bisa dipakai untuk halayak masyarakat banyak ya. Salah satunya ini Bapak Ibu ya, banyak yang tertumpuk di perpustakaan. Jadi kalau kita sudah penelitian, nulis itu ya, apalagi nanti kalau Bapak Ibu guru ada tugas menyusun PTK, ya publikasinya tidak hanya diseminarkan di lingkup MGMP saja, bisa dipublikasikan lagi ke dalam jurnal ilmiah yang nanti akan banyak dibaca oleh halayak dan cendekiawan-cendekiawan yang lain. Nah, itu sangat bermanfaat dalam rangka untuk mengembangkan bidang ilmuwan. Kemudian sedikit publikasi ilmiahnya ya, minim pengetahuan, kemudian minat budaya membaca yang perlu ditingkatkan ya, atau masih perlu ditingkatkan. Kemudian budaya mendengar, melihat masih dominan. Kemudian kenapa tidak menulis? Kita tidak menulis yang salah satu alasannya tidak pede, ya, rasa percaya diri dari peneliti yang kurang dengan pengalaman publikasi yang minim. Jadi ini memang yang sering terjadi, mau nulis itu kadang tidak pede, dan itu juga saya pernah apa namanya rasakan ya, kaitannya dengan ini tidak pede, ya. Tidak pede, nanti tulisannya tidak bagus dan sebagainya. Jadi memang butuh namanya proses tahap latihan. Kemudian pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang bagaimana cara mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal-jurnal ilmiah. Ini Bapak Ibu sekiranya yang melatar belakangi ya kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan untuk sharing bersama ya, diskusi bersama kaitannya dengan penulisan di dalam jurnal. Nah, fungsi jurnal ilmiah yang pertama, registrasi kegiatan kecendikian seseorang ya, untuk reputasi Pak Rohmat ya, yang sekarang baru selesai ya, masih hangat lulus S2 dan perguruan tinggi sekarang memang di apa namanya memiliki kewajiban untuk bisa selesai studi atau keluar dari universitas itu harus
menyusun ya publikasi ya. Ini bagian dari reputasi. Dan bagi profesi seorang dosen ya, ini yang saudara, kemudian mungkin suami, istri ya, teman sejawat ya, bagi seorang pengajar setiap dosen, publikasi ini menjadi sangat penting sekali ya. Bahkan untuk mengejar pangkat jabatan ya, gelar, ini kalau tidak bisa publikasi mungkin di Scopus ya, Sinta 1, Sinta 2 itu akan terkendala juga untuk naik jabatan. Dan nilai SKUM atau yang di apa namanya akui ya dalam pedoman di dosen itu memang tinggi ya. Berikutnya sertifikasi hasil kegiatan penelitian yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum. Terus kemudian diseminasi atau penyebarluasan informasi secara luas karya penelitian itu pada halayak ramai. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membuat PTK, jadi bisa dibuat artikel, dipublikasikan ya. Jadi tidak hanya di lingkup MGMP saja, tetapi bisa dipublikasikan di jurnal yang nanti akan dibaca oleh orang banyak ya, nasional bahkan mungkin internasional. Tergantung nanti dari jurnal-jurnalnya. Terus kemudian pengarsipan ya atas semua temuan hasil kegiatan penelitian ilmuwan yang dimuatnya, dan pengarsipan ini banyak sekali sekarang situs atau web atau data pengindeks kaitannya dengan jurnal yang itu bisa berjumlah sampai jutaan artikel ya. Itu kaitannya dengan fungsi jurnal ini. Kemudian cara ya mencermati mengenal jurnal ya, mencari jurnal, apakah jurnal tersebut mempublikasikan bidang keahlian Anda. Jadi yang pertama, kalau kita akan mencari jurnal yang mau kita sasar, ini sesuai dengan bidang kita atau tidak ya. Banyak sekali nanti bisa kita akses ya beberapa situs atau web ya, atau portal-portal yang nanti di situ ada database kaitannya dengan jurnal ya. Terus kemudian apakah Anda sendiri membaca artikel-artikel yang ada di dalam jurnal tersebut? Jadi kalau kita akan menulis, nanti saya sampaikan juga di bawah ya, memang ada beberapa trik dan tips itu ya. Dan di dalam pembelajaran juga, ini karyanya Prof. Suwardi juga yang bertemu dengan Prof. Suwardi, untuk menulis ini ada beberapa metode ya, beberapa metode, salah satunya ada 3N ya, nonton, niteni, kemudian nulis ya. Jadi ini kalau kita mau menyasar jurnalnya, setidaknya kita sudah mempelajari artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut. Kemudian, apakah ada biaya yang harus Anda keluarkan untuk publikasi pada jurnal tersebut? Ya. Jadi di jurnal-jurnal nasional, ya, internasional, ada yang free, ada yang berbayar. Ya. Nah, kalau yang sudah terindeks atau dalam jurnal-jurnal Sinta 2 ya, 1 mungkin sampai 1 sampai 6 ada yang berbayar ya, yang berbayar. Kemudian kalau nanti Mas Soto bisa menyampaikan juga nanti ya terkait dengan jurnal internasional, itu ada yang free gratis, bahkan ada jurnal untuk bisa kita publish di jurnal tersebut, kita bisa merogoh kantong kita, itu bisa senilai motor NMAX ya, motor NMAX. Jadi dalam rangka untuk ya eksistensi kaitannya dengan publikasi. Terus kemudian ini yang terakhir ini hanya bonus ini Bapak Ibu ya. Nah, bonus, apakah ada nama yang familiar pada editorial board ini? Nah, ini
bonus ini ya, kalau ada yang teman sejawat ya, relasi dan sebagainya, dan ini memang ya abad 21 ini ya, memang networking, jaringan ya, kerjasama memang penting ya. Aromati katakanlah punya teman dia sebagai pengelola jurnal, nah, ini akan bisa membantu, walaupun prosesnya tetap mengikuti prosedur, karena di dalam jurnal semua prosedurnya itu harus dilakukan ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, karena setiap jurnal ini Bapak Ibu itu berbeda-beda ya. Jurnal A, B, C itu berbeda-beda. Kita mau nyasar ke jurnal yang mana dan sebagainya. Ini harus mempelajari gaya selingkungnya ya. Mungkin jurnalnya di tempatnya Mas Dr. Joko itu ada jurnal piulang, kemudian di Purworejo ada jurnal Bahtera ya, bahasa sastra dan pengajarannya. Nah, ini memiliki gaya selingkung ya. Terus kemudian sesuaikan artikelnya ya. Setelah mengetahui tentang jurnalnya, pola-pola yang ada ya, kita sesuaikan. Lalu menyusun ya, menyusun, mencari dan juga menyesuaikan gaya selingkungnya. Ini Bapak Ibu kaitannya dengan jurnal. Terus kemudian ada alat ya, ada juga web ya, database ya, atau pengindeks yang bisa kita akses untuk mencari jurnal-jurnal nasional ya, baik nasional maupun nasional terakreditasi. Ada SINTA ya, Science and Technology Index, kemudian ada DOAJ dan ada Garuda ya, terbaru juga digital. Ini masih ada yang lain ya, masih ada yang nanti bisa disasar nih Bapak Ibu ya. Ini coba saya buka ini ya Bapak Ibu ya, untuk SINTA saja dulu ya. Untuk SINTA coba kita buka bersama. Iya, iki kok kok ilang nih. Back to meeting kok ra enek. Kita baik pun ya. sinta-ristekbrin.co.id. Jadi pada mahasiswa, guru ya, S1, S3 nanti untuk bisa mempublikasikan atau bisa mencari jurnal untuk referensi, kita bisa mengakses di halaman SINTA ya, sinta-ristekbrin ya. Ya. Bentar nih Bapak Ibu ya. Nah, ternyata sinyalnya nih Bapak Ibu. Di dalam SINTA ini nanti sudah terdapat Bapak Ibu ya, banyak sekali jurnal yang memiliki apa namanya ya, kualitas ya, berkualitas. Ada SINTA 1 dan SINTA 2, kemudian sampai dengan SINTA 6. Nanti kita bisa mengakses jurnal-jurnal mana saja yang nanti bisa kita sesuaikan dengan topik materi yang sudah kita siapkan. Maaf Bapak Ibu, ini terlalu lama. Ini nanti bisa dicek ya Bapak Ibu di sinta-ristekbrin.co.id, kemudian bisa di DOAJ, kemudian ada di portal Garuda ya. Ini lama. Selamat datang ya. Oh, ini sudah keluar ini Bapak Ibu. Nah, sebentar.
sudah keluar tadi. Tadi yang mana? Ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah tampak nggih tentang portal ini ya, Sinta. Nah, ini kita bisa search kemudian ke jurnalnya. Maaf, ini saya agak lambat. Nah, ini Bapak Ibu, ini data kaitannya dengan jurnal-jurnal ya yang terakreditasi, yang nanti bisa diakses. Akreditasi Sinta 1, dia memiliki reputasi yang sangat baik, Sinta 2 sangat baik ya, sampai dengan yang Sinta 6 ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngeklik saja ya, mau Sinta berapa itu ya. Jadi nanti kalau yang Sinta 1, Sinta 2 ini memang sudah memiliki kualitas artikel yang sangat luar biasa ya. Nah, sudah ya butuh kesabaran juga untuk bisa masuk ke Sinta 2. Kita bisa coba mengakses pada Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 ya. Nah, dari Sinta itu akan muncul data-data jurnal. Nanti kalau mau kita mencari jurnal tentang bahasa, klik saja di sini Bapak Ibu nggih. Klik di apa namanya? Search ini jurnal, tulis tentang jurnal bahasa sastra dan pengajarannya. Nanti di search cari nanti akan muncul ya, banyak sekali jurnal yang nanti bisa diakses, kemudian yang mau disasar mana jurnalnya. Bapak Ibu. Terus kemudian saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Ya. Sudah tampak nggih Bapak Ibu nggih? Saya lanjutkan. Ini untuk akses jurnal nih Bapak Ibu ya, mau untuk referensi di dalam jurnalnya, untuk mau melihat topik-topik yang ada, kita bisa mengakses ini. Di luar 3 alamat ini Bapak Ibu masih banyak yang nanti bisa diakses. Jadi sebenarnya ini sudah bisa lebih dari cukup ya untuk kita bisa mengakses jurnal-jurnal yang ada. Terus kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu kaitannya dengan artikel, kaitannya dengan artikel Bapak Ibu. Ada beberapa komponen yang harus disiapkan bagi seorang penulis, ya, seorang penulis atau author, ya, beberapa sistematika yang lazim atau sering yang dipakai dalam jurnal, ya, sistematika ini ada titelnya atau judul, kemudian ada abstrak, introduction, kemudian ada method, ada result, discussion, kemudian ada conclusion ya, kesimpulan ya, kemudian ada referensi. Ini nanti akan kita bahas kaitannya dengan judul, abstrak, introduction, kemudian ada method, result, discussion, dan conclusion ya. Bagaimana tentang judulnya, kemudian abstraknya nanti memuat tentang apa saja, pendahuluan ini memuat tentang apa yang akan Anda lakukan, ya, di mana dan sebagainya, metode itu bagaimana metodenya, kemudian temuannya, kemudian analisisnya, kemudian simpulannya. Kalau orang para penulis itu biasanya ya IMRET ini ya bahasanya ya, nah, IMRET ya, metode IMRET ya, introduction, metode,
result, dan discussion. Judul artikel nih Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita bisa menulis judul artikel? Ini yang pertama mencerminkan isi manuskrip ya. Memang pokok poin inti apa yang akan Anda sampaikan di dalam manuskrip atau artikelnya, nah, ini sudah tercermin di dalam judulnya. Kemudian menyampaikan topik utamanya, kemudian disajikan secara ringkas ya. Kemudian yang pertama ini Bapak Ibu ya, bisa menarik pembaca. Pembaca yang pertama membaca itu ya editor ya. Editor kemudian dikirimkan ke reviewer ya, Bapak Ibu. Nah, di dalam judul ini Bapak Ibu, ini memang harus mempresentasikan apa yang akan Anda tuliskan di dalam artikel tersebut ya. Nanti Bapak Ibu bisa searching, maaf nanti di ristek, nanti bisa cari jurnal-jurnal yang reputasinya baik itu di Sinta 2. Nah, nanti bisa mencari Bapak Ibu itu sudah sangat bagus sekali, dan di Sinta 3, 4, 5, 6 itu sudah semuanya bagus, itu bisa untuk referensi. Terus kemudian Bapak Ibu bagian abstrak ya. Bagian abstrak biasanya dibuat dalam satu paragraf tunggal ya. Nah, kemudian pada kalimat utama pertama umumnya menyatakan tujuan penelitian. Ini memang yang biasanya atau umum sering dipakai di dalam abstrak. Memang yang pertama ada tujuan penelitian. Apakah boleh di dalam abstrak itu tidak langsung tujuan penelitian? Kalau saya melihat Bapak Ibu artikel-artikel yang memang bereputasi itu memang biasanya tidak langsung pada tujuan, tetapi di abstrak di pengantar awal kalimat pertama biasanya malah dia memakai latar belakang ya, latar belakang sekitar 1-2 kalimat ya. Nih, kemudian ke tujuannya, kemudian ke metodenya sampai dengan hasil penelitian. Ya, ini terkait dengan masalah abstrak. Terus kemudian ada kata kunci, itu juga harus mempresentasikan kaitannya dengan artikel atau topik yang dibahas di dalam artikel tersebut. Terus berikutnya Bapak Ibu, pendahuluan ya. Pendahuluan isinya memuat tentang fokus menceritakan mengapa penelitian ini dilakukan ya. Terus kemudian urgensinya apa ya? Kebermanfaatannya apa? Tujuannya apa ya? Yang berada pada topik pendahuluan. Kemudian mencakup tinjauan singkat tentang literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian teori yang mendukung. Ini Bapak Ibu biasanya kalau di dalam skripsi dulu itu kalau menyusun latar belakang tidak boleh ini diberikan latar belakang apa teori literatur dan sebagainya ya. Nah, ini di dalam artikel sekarang memang wajib ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menyampaikan opini, nah, diperkuat dengan teori Bapak Ibu ya. Diperkuat dengan teori ya atau literatur yang berkaitan dengan topik. Kemudian ada permasalahan apa, terus kemudian ditutup ya adanya pertanyaan penelitian dengan tujuan serta bagaimana untuk melakukannya ya. Ini Bapak Ibu. Ini beberapa yang saya lakukan biasanya Bapak Ibu kaitannya dengan pendahuluan ini. Saya biasanya membuat kerangka ya. Kerangka atau garis besar latar belakang apa yang akan saya tuliskan. Bisa dalam bentuk 5 paragraf ya. 5 paragraf ya. Di situ sudah memberikan garis besar apa yang akan disajikan ya. Jadi membuat kerangka, topik penelitian, kemudian permasalahan apa yang ditemukan, kemudian kondisi idealnya bagaimana, terus kemudian solusi alternatif yang kita tawarkan itu bagaimana ya. Dan harapannya ketika kita memberikan solusi alternatif nanti sudah pada akhir paragraf itu Bapak Ibu ya. Jadi ada
solusinya, ya, ada tujuan yang tidak dicapai di dalam latar belakang tersebut. Itu Bapak Ibu kaitannya dengan pendahuluan. Terus kemudian metode, ya. Nah, metode ini kaitannya dengan deskripsi tentang metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Ya, ini kalau kita membaca di dalam artikel-artikel itu biasanya memang tidak selengkap, artinya deskripsinya tidak perlu panjang seperti yang ada di skripsi maupun PTK, ya. Hanya dibuat satu paragraf atau mungkin dua paragraf yang bisa diceritakan, ya, seperti orang cerita mengalir, ya, bahwa metode ini merupakan metode ini, ya, dengan desain penelitian, dengan tahapan, kemudian data dan teknik pengambilan data menggunakan ini dan teknik analisis data menggunakan dan sebagainya, ya. Ini kaitannya dengan metode. Dan biasanya Bapak Ibu kalau di dalam skripsi dulu itu menuliskan metode kualitatif adalah menurut ini, gitu ya. Kemudian data adalah ini, teknik pengambilan data adalah, dan sebagainya. Ini di dalam artikel ini sudah tidak memerlukan itu Bapak Ibu. Kita sudah membuat apa namanya, ya, tulisan desain, ya, deskripsi yang memang dibuat secara ringkas tetapi jelas, mendeskripsikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, mulai dari desainnya, ya, proses pengambilan datanya sampai dengan analisisnya. Terus Bapak Ibu tentang hasil penelitian, ya. Di dalam jurnal ini Bapak Ibu biasanya ada yang disajikan dalam bentuk bersamaan hasil dan pembahasan atau result dan discussion-nya, ya. Tapi ada yang dibuat secara terpisah. Hasil penelitian memuat apa? Memuat tentang temuan, ya. Temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, ya. Datanya bisa berupa tabel, grafik, foto, dan lain-lain yang harus dijelaskan di dalam teks. Kemudian menyajikan data penelitian berupa temuan. Nah, ini pilih bentuk yang paling informatif bagi pembaca. Jika datanya bentuk grafik dan sebagainya, ya pilih gambar-gambar yang menarik bagi pembaca. Kalau di dalam jurnal internasional nanti Pak Joko mungkin bisa menyajikan juga, ya, beberapa tabel dan sebagainya itu ada yang disajikan sudah menggunakan model apa itu, ya, histogram atau apa itu, ya, yang menarik gitu, ya. Kemudian setiap hal yang ditampilkan dirujuk dalam tulisan, ya. Jadi apa-apa yang telah ditampilkan, ya, nah, mungkin ada teori dan sebagainya bisa ditampilkan di hasil penelitian. Terus kemudian pembahasan Bapak Ibu, ya. Pembahasan itu kita menganalisis, ya, membahas apa yang sudah ditemukan pada hasil penelitian, ya. Isinya apa saja, menjelaskan arti temuan yang telah diperoleh dan diklaim sebagai temuan penelitian. Kemudian merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat dan argumentasi, interpretasi hasil penelitian. Ini Bapak Ibu, jadi kalau yang bentuknya kualitatif, ya, pustaka dan sebagainya, bahasa, ini Bapak Ibu di pembahasan kita sudah ada tempat, ya, untuk kita mengumpulkan pendapatnya, argumennya, analisisnya, pada pembahasan. Terus kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu menghubungkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya, yang beberapa di antaranya terdapat bagian pendahuluan. Jadi di introduction tadi itu kita sudah beberapa menyajikan kutipan-kutipan dari literatur yang sudah kita sajikan, kita bisa kupas kembali di dalam pembahasan. Terus kemudian simpulan, ya, merupakan pembuktian dari hipotesis yang tadi sudah kita sajikan di awal pendahuluan, ya. Isinya merupakan ringkasan hasil penelitian atau temuan, ya. Temuannya apa? Nanti bisa dituliskan yang berkorelasi dengan tujuan penelitian, ya. Jadi ada hubungannya apa yang disampaikan di awal di pendahuluan, ya, temuannya apa bisa disajikan di dalam simpulan. Terus kemudian
pernyataan tentang bagaimana karya penelitian beliau tersebut berkontribusi pada bidang studi tertentu. Jadi bisa dibuat 2 paragraf. Satu itu memuat tentang hasil temuannya yang berkorelasi, yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Terus yang berikutnya itu memuat tentang kontribusi ya, penelitian kaitannya dengan pada bidang studi atau keilmuan yang dikaji. Terus daftar pustaka Bapak Ibu, referensi, ada aplikasi ya yang bisa dimanfaatkan oleh para penulis, author. Itu salah satunya ada software Mendeley ya. Nah, software Mendeley ini saya biasanya memakai Mendeley. Mas Joko mungkin memakai yang lain karena memang tidak hanya satu ya. Itu kita sebenarnya sudah enak Bapak Ibu mau tipenya American atau namanya apa itu ya, style apa, tinggal klik ini dan sebagainya, nanti sudah nulis sendiri di daftar pustaka ya, jadi sudah tidak manual ya. Kemudian kesesuaian dengan author guideline-nya ya, jadi disesuaikan dengan pedoman yang ada di jurnalnya, ketentuannya yang menggunakan style apa ya, atau style yang lain dan sebagainya. Terus kemudian upayakan Bapak Ibu ya untuk menyajikan daftar pustaka, kita bisa cari sumber yang update kurang lebih 10 tahun terakhir. Kecuali kalau mungkin mau penelitian tentang wayang ya, atau mungkin primbon, di situ ada artikel yang masih jarang sekali, bisa kita temukan adanya buku-buku babon ya, atau lama ya, itu bisa kita tuliskan. Kemudian sajikan referensi yang terdapat pada artikel. Jadi semua rujukan yang telah kita tuliskan di dalam artikel, mulai dari pendahuluan sampai dengan pembahasan ya, ini kita tuliskan di dalam referensi ya, atau daftar pustaka. Nah, ini Bapak Ibu setelah apa namanya kita publikasi, kita penelitian ya, membuat PPK atau penelitian yang lain, ya ini adalah dirilisasi hasil penelitian untuk publikasi ya, yang nanti bisa dibaca oleh khalayak ya, yang nantinya akan memberikan manfaat yang luar biasa ya, dengan cara ya ilmu yang sederhana yang bisa kita lakukan ya, seperti saya lakukan ini ya, kita ini dulu, nonton dulu ya, nonton artikel yang ada di situ, ini kemudian nulis. Dan cara sederhana, cara mudah yang memang bisa kita lakukan itu kita mencari jurnal, artikel yang kurang lebih data dan metodenya sama. Nah, nanti kita bisa meniru dari artikel-artikel tersebut. Itu jadi memang yang saya lakukan masih juga seperti itu, niru dan sebagainya ya, yang ada di artikel atau jurnal yang akan kita sasar. Itu Bapak Ibu, terakhir jangan menunggu bahagia untuk tersenyum ya, tetapi tersenyumlah untuk bahagia. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, bila ada kekurangan mohon maaf yang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.